Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita awali hari kita dengan memperbanyak ungkapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan ini, kita kembali dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali dimudahkan untuk melangkahkan kaki kita ke rumahnya yang mulia ini. Tujuannya tentu saja adalah untuk melaksanakan ibadah salat yang sudah kita tunaikan secara berjamaah, mudah-mudahan dicatat sebagai amal saleh. Dan alhamdulillah kita diberinya semangat untuk duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan keberadaan kita di majelis ilmu pada pagi ini membuat kita bisa mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah, serta bisa mendapatkan doa-doa baik dan doa-doa keampunan dari para malaikat Allah. Sama-sama kita juga harus memperbanyak salawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya, mudah-mudahan kita semakin merindukannya. Kita berharap suatu saat di hari mahsyar kita bisa bertemu, kita bisa mendapatkan minuman yang langsung dituangkan oleh Rasul kita yang mulia dari telaganya. Dan mudah-mudahan di hari itu juga kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian akidah atau kajian tauhid melalui sebuah buku Al-Qawaid Al-Arba' yang syarahnya ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Kita masih berada pada awal dari kita lanjutkan. Wa qala rahimahullah,
wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta. Ini doa yang kedua. Wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta. Dan supaya Allah menjadikan kamu mubarakan, diberkahi, aynama kunta, dimanapun kamu berada. Hazihi da'watun min a'zamid da'wat wa ajalliha wa afkhamiha wa akbariha. Sepenggal doa ini merupakan doa yang paling agung, paling mulia, paling besar. Karena doa ini ternyata juga adalah merupakan doa dari nabi yang sebelumnya. Di antaranya adalah Nabi Isa alaihissalam. Ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta. Semoga Allah menjadikan kamu mubarakan, menjadi orang yang diberkahi. Ingat di sini bukan orang yang memberkahi. Karena yang memberkahi itu adalah Allah. Oleh karena itu kalau kita minta berkah, minta kepada Allah. Karena Allah lah yang memberkahi. Orang-orang yang diberkahi oleh Allah, Allah yang memberikan berkah, orangnya diberkahi. Sama dengan air juga, ma'an mubarakan, air yang diberkahi. Oleh karena itu, kita tidak meminta berkah kepada airnya, tapi kepada Allah. Mengharapkan berkah, harapan itu kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada orang yang akan bisa memberikan keberkahan tanpa diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi Isa? Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Semoga Allah menjadikan saya mubarakan, orang yang diberkahi, aynama kuntu, dimanapun saya berada. Ini ada dalam surat Maryam ayat 31. Apa maknanya? Wala yakunul insanu mubarakan aynama kana illa idza kana fi majalisihi kulliha salihan muslihan. Tidaklah seseorang itu disebut diberkahi. Nah, jadi tidaklah seseorang itu disebut dia itu orang yang diberkahi kecuali idza kana fi majalisihi, kecuali apabila di majelis-majelisnya dimanapun dia berada semuanya salihan muslihan. Dia saleh, baik, muslihan, dan juga tidak sekedar baik tapi memperbaiki. Nah, inilah orang yang disebut sebagai mubarakan. Salihan fi nafsihi laisa minhu syarr. Saleh pada dirinya maksudnya adalah tidak ada timbul darinya syarrun, satu keburukan. Jadi dia tidak menjadi sumber keburukan. Tidak ada muncul keburukan dari diri dia yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat atau dimanapun dia berada. Justru yang ada adalah dia itu selalu menjadi sumber kebaikan. Wala adza wala ifsad wala nahwa dzalik. Jadi dia tidak datang dari dia itu satu keburukan atau satu adza, sesuatu yang menyakitkan, wala ifsad atau sesuatu yang merusak. Itulah seseorang yang disebut dengan saleh fi nafsihi, saleh pada dirinya. Sedangkan muslihan wa ayyakuna muslihan li ghairihi, dan seseorang itu diberkahi dan nampak seseorang itu diberkahi kalau seandainya dia muslihan li ghairihi, dia juga menjadi sumber kebaikan bagi orang lain. Bukan hanya saleh pada dirinya sendiri, tapi ia menjadi sumber kesalehan bagi orang lain. Bihaisu annahu fi kulli majlisin min majalisihi
yusma'u minhul khair. Dengan sekira-kira bahwa sesungguhnya fi kulli majlis, dalam setiap majelis dari majelis-majelisnya, majelis itu di sini dibahasakan majelis, tapi bisa kita artikan dengan makna yang luas. Majelis tidak berarti majelis seperti ini. Dimanapun dia berada, dimanapun dia duduk, dimanapun dia bergaul, bersama siapapun dia, pada saat itu yusma' minhu al-khair. Yang didengar dari dia selalu hanya yang baik. Tusma' minhu al-kalimatut thayyibah wal mau'izatul hasanah. Yang didengarkan dari ucapan-ucapannya hanyalah al-kalimatut thayyibah, kata yang baik, mau'izah hasanah, wejangan-wejangan, wasiat-wasiat, tausiah-tausiah yang baik, wat tanbihun nafi', selalu mengingatkan kepada hal-hal yang bermanfaat, wa nahwi dzalik, dan yang seumpama dengan itu. Itulah maksud dari seseorang yang diberkahi. Sekarang doa beliau, wa ayyaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Semoga Allah menjadikanmu sebagai orang yang diberkahi dimanapun kamu berada. Seseorang itu akan disebut diberkahi, atau tanda seseorang diberkahi, dia adalah menjadi orang yang saleh wa muslih dimanapun dia berada. Soleh untuk diri dia, muslih, sumber kebaikan bagi orang lain. Dimanapun dia berada tidak didengar darinya kecuali kata-kata yang baik. Setiap yang dilakukannya selalu adalah perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kebaikan, baik bagi dirinya maupun bagi diri orang lain. Walihada qala Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Untuk itulah Ibnul Qayyim al-Jauziyah berkata, fa inna barakatar rajuli ta'limuhu lil khairi haitsu halla wa nushuhu likulli man ijtama'a bihi. Apa kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah? Sesungguhnya barakatar rajuli, berkahnya seseorang, barakatar rajul, keberkahan seseorang itu ta'limuhu lil khairi haitsu halla, ketika dia mampu mengajarkan dan memberitahukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain, haitsu halla, dimanapun dia berada, wa nushuhu likulli man ijtama'a bihi, dan ia selalu memberikan nasihat-nasihat bagi setiap orang-orang yang berkumpul bersamanya. Itu diambil oleh Ibnul Qayyim dari doa yang ada dalam Al-Quran yang tadi itu, yang disebut atau yang disampaikan oleh Nabi Isa. Dia mengatakan, qala Allah Ta'ala ikhbaran anil Masih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman memberitahukan yang terjadi pada Al-Masih, di mana doanya adalah wa ja'alani mubarakan ainama kunta, ay mualliman lil khairi, da'iyan ilallah, mudzakiran bihi, muraghiban fi ta'atihi. Maksud dari mubarakan di situ, beliau menafsirkan mualliman lil khair. Dia selalu mengajarkan dan memberitahukan mana yang baik, mana yang buruk. Da'iyan ilallah, dia selalu mengajak kepada Allah. Mudzakiran bihi, mengingatkan akan kebaikan-kebaikan itu. Muraghiban fi ta'atihi, dan juga mendorong seseorang untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang bersama keluarganya, itu disebut dengan majelis. Berarti fi majlisihi, di rumah. Apa yang disampaikannya? Apa yang sedang mereka obrolkan? Apakah mengingatkan kepada kebaikan-kebaikan, ataukah justru melakukan hal-hal yang tidak
hal-hal yang tidak baik. Ini sudah disebut sebagai majelis. Ketika sekelompok mengadakan pertemuan, kapan pertemuan itu akan disebut sebagai pertemuan yang diberkahi? Apakah di dalamnya ada mengingatkan kepada kebaikan? Ataukah justru pertemuan itu hanyalah pertemuan-pertemuan yang melalaikan? Reuni umpamanya. Ini biasanya kalau sudah mau masuk Ramadan ini, banyak sekali reuni-reuninya. Ada buka bersama, ada ini, ada itu. Kadang gara-gara buka bersama, ngobrol, lupa sholat maghrib. Dan mau masuk isya baru, jangan-jangan hal-hal yang seperti itu justru bukan mubarak kan. Bukan sesuatu yang diberkahi. Ada kegembiraan, ada silaturahim, iya. Tapi jangan-jangan yang lebih banyak justru adalah hal-hal yang tidak baik. Nah, oleh karena itu menjadi kata kunci. Menjadi kata kunci sesuatu itu untuk disebut sebagai mubarak, diberkahi ketika memang di dalamnya ada kebaikan-kebaikan yang diingatkan, ada semangat-semangat ketaatan yang diingatkan, sehingga yang timbul, yang muncul di diri mereka adalah untuk memperbanyak kebaikan dan ibadah. Nah, seseorang kalau sudah diberkahi oleh Allah, maka ia akan selalu menjadi sumber kebaikan dimanapun dia berada. Hidup dalam masyarakat, dia menjadi sumber kebaikan. Bukan sebaliknya menjadi sumber fitnah. Kalau seandainya seseorang tinggal di satu masyarakat, tapi dia justru menjadi sumber keburukan atau sumber fitnah. Belum dia masuk ke satu masyarakat, belum kacau masyarakat itu. Belum dia berada di tengah-tengah masyarakat, belum muncul keributan di situ. Berarti ini lawan dari kata mubarakan. Berarti bukanlah sesuatu yang diberkahi. Nah, oleh karena itu juga lah para ulama memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan berkah itu adalah ziyadatul khair wa ziyadatul ta'ah. Itu makna dari kata al-barakah. Ziyadatul khair, ziyadatul ta'ah. Bertambah kebaikan, bertambah ketaatan. Jadi doa yang ada di sini merupakan doa yang sangat mulia dan mudah-mudahan Allah mengabulkan doa itu untuk kita bersama. Wa ayyaj'alana mubarakina aina ma kunna. Semoga Allah menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang diberkahi dimanapun kita berada. Wa hadza yatanawalu ayyakuna al-'abdu mubarakan aidan. Dan doa ini mencakup juga ke dalamnya bahwa hamba itu diberkahi juga. Makna mubarakan tadi itu adalah diberkahi fi nafsihi, pada dirinya, wa fi malihi, pada hartanya, wa rizkihi, pada rizkinya, wa amalihi, pada amalnya, wa baitihi, pada rumahnya, wa halihi wa syu'unih, pada semua keadaannya. Jadi seseorang yang diberkahi termasuk maknanya adalah bertambah kebaikan atau menjadi sumber kebaikan pada apa? Pada dirinya, pada hartanya, pada rezekinya. Bukankah kita selalu mendoakan agar mendapatkan rezeki yang baik, rezeki yang berkah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau untuk persoalan rezeki beliau tidak meminta banyak, beliau tidak meminta tambah. Satu-satunya yang Nabi minta tambah dalam doanya adalah ilmu. Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambah ilmu saya. Tapi kalau untuk rezeki, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba. Rezeki yang baik, rezeki yang berkah. Jadi untuk rezeki Nabi tidak minta banyak dia, tapi diberkahi. Karena
Rizki itu kalau memang sudah diberkahi, maka dia akan selalu terasa banyak. Kalau seandainya rezeki tidak diberkahi oleh Allah, banyak pun jumlahnya, masih akan terasa sedikit. Maka yang kaya itu sebenarnya bukanlah orang yang memiliki harta yang banyak, itu di pandangan manusia iya. Tapi sesungguhnya ketika Allah memberikan rezeki yang diberkahi, rezeki yang penuh dengan keberkahan. Wa amalihi, dan juga berkah pada amalnya, pada kegiatan dan perbuatannya. Maka semua perbuatannya jika diberkahi, berarti perbuatannya mendatangkan kebaikan. Apapun yang dia lakukan, itu mendatangkan kebaikan. Seandainya ada perbuatan seseorang, gara-gara ulah dia, gara-gara perbuatan dia, rusak satu masyarakat, itu diberkahi berarti itu tidak? Tidak. Karena perbuatannya tidak menimbulkan kebaikan, tidak menimbulkan kesalihan, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain. Oleh karena itu perlu kita untuk memikirkan dan selalu bertanya untuk setiap aktivitas dan perbuatan yang kita lakukan. Kira-kira perbuatan yang saya lakukan ini, apakah akan mendatangkan kebaikan bagi saya dan bagi orang lain ataukah tidak? Kalau seandainya akan mendatangkan kebaikan bagi diri dan orang lain, berarti itu adalah sesuatu yang diberkahi, lanjutkan saja. Mudah-mudahan Allah memudahkannya. Tapi kalau seandainya itu adalah menimbulkan keburukan dan kerusakan bagi orang lain atau bagi dirinya, maka hentikanlah sesegera mungkin. Dan juga wabaitihi, pada rumahnya, berarti pada kehidupan berkeluarga. Kehidupan berkeluarga kalau seandainya sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti di situ ada manfaat, di situ ada kebaikan, di situ ada kesalehan, ada sesuatu yang bermanfaat baik bagi diri dia maupun bagi orang lain. Nah, disinilah pentingnya untuk kita pahami secara baik doa ini dan kita hendaknya selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi orang yang diberkahi sebagaimana Nabi Isa saja memohon kepada Allah agar ia dijadikan sebagai orang yang mubarakan, diberkahi dimanapun dia berada. Baik, wa qala rahimahullah, doa yang penggalan yang ketiganya, wa ayyaj'alaka mimman, dan semoga Allah menjadikan engkau sebagai orang yang idza u'tiya syakar, orang yang apabila diberikan sesuatu dia bersyukur. Bila diberikan nikmat maka dia bersyukur. Wa idza butuliya sabar, dan apabila ia diuji, diberikan cobaan dalam kehidupannya, sabar, dia sabar. Wa idza aznaba istaghfar, dan apabila ia terlanjur berbuat dosa, istighfar, maka dia beristighfar. Ini penggalan doa yang ketiga. Jadi intinya beliau mendoakan semoga kita, karena kita segera yang sedang membaca bukunya, maka kitalah yang dituju dalam doa itu. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kalau seandainya diberikan nikmat bisa bersyukur, kalau seandainya diuji dengan berbagai cobaan maka dia bersabar, dan kalau seandainya dia terlanjur berbuat dosa maka dia pun beristighfar. Dikatakan bahwa sesungguhnya hazil umur thalathah al-azimah allati jama'at al-khaira kulla wa sa'adah birimmatiha. 3 doa ini kalau diberi syukur, kalau diuji sabar, kalau berdosa istighfar. 3 ini, kan 3 tadi itu syukur, sabar, istighfar. Jama'at al-khaira kullah wa sa'adah.
terhimpun padanya semua kebaikan dan semua kebahagiaan. Terhimpun di dalamnya. Kalau kita mampu melakukan yang tiga ini, itulah sesungguhnya kebahagiaan. Maka dikatakan, fa inna haula'is salas unwanus sa'adah. Sesungguhnya yang tiga tadi itu unwanus sa'adah, alamat dari kebaikan. Artinya basis dari kebaikan itu, sa'adah, kebahagiaan itu ada pada yang tiga ini. Karena sesungguhnya kalau seandainya seorang hamba mampu bersyukur pada saat dia mendapatkan kebaikan dan selalu pula bersabar pada saat mendapatkan cobaan, itulah jiwa yang berbahagia itu. Karena banyak terjadi pada sebahagian orang yang mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalamnya. Yang terjadi kebalikannya. Ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sanggup untuk menunjukkan syukurnya. Dan ketika diuji oleh Allah dengan berbagai cobaan, tak sanggup pula untuk menunjukkan sabarnya. Dan ada orang yang berlama-lama dalam berbuat maksiat tanpa teringat untuk beristighfar. Kalau itu yang terjadi, berarti itu adalah orang yang celaka. Kalau mau menjadi orang yang berbahagia, yang tiga tadilah. Iza u'tiya syakar, iza btuliya sabar, wa iza adnaba istaghfar. Diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dalam bentuk apa saja. Nikmat Allah itu sangat luas. Nikmat Allah tidaklah terbentuk hanya pada materi. Karena nikmat Allah tidak bisa dihitung. Kalau seandainya nikmat Allah hanya dalam jumlah materi saja, pasti bisa kita hitung. Pasti bisa. Bukan hanya hasil-hasil kebun yang kita dapatkan, atau gaji-gaji yang diterima setiap bulan, atau jumlah uang yang ada, yang didapat dalam setiap hari. Itu bagian kecil dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya itu berarti bisa kita hitung. Dan kita bisa mengatakan bahwa nikmat Allah itu habis pada kita. Ketika uang habis, uang bisa habis. Tapi rezeki, nikmat, enggak. Selagi kita masih hidup, berarti rezeki Allah masih ada. Selagi kita hidup, maka rezeki Allah berarti masih ada. Madamal ajalu baqiya kana rizqu atiyah. Itu satu kaidah yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Fawaid. Beliau nulis kitab Al-Fawaid, itu kaidah yang ada. Madamal ajalu baqiya, selagi ajal itu ada, masih tersisa, kana rizqu atiyah. Berarti rezeki pasti datang, pasti ada. Oleh karena itu, kita perlu untuk bersyukur dalam setiap saat. Kenapa? Karena rezeki Allah ada pada setiap saat. Kita dibangunkan di waktu pagi saja, itu nikmat yang luar biasa. Sehat lagi bangunnya, nikmat yang luar biasa. Ada lagi kebutuhannya untuk hari itu. Maka kata Rasul, barang siapa yang di hari itu sehat, bangun dia dalam keadaan sehat, dan dia memiliki makanan untuk hari itu, berarti dia adalah orang yang kaya raya. Karena hari esok belum pasti. Hari esok belum pasti. Kadang ada orang yang sudah menumpuk-numpuk hartanya untuk 5 tahun ke depan. 10 tahun ke depan ini uangnya. 15 tahun ke depan ini pula pos keuangannya. Kalau orang yang hidup seperti ini, jangan-jangan justru membuat dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharapkan kehidupannya melalui apa yang dia miliki.
Tapi kita harus menyandarkan kehidupan kita tidak kepada apa yang kita miliki, tapi kepada apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala-galanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita bicara rizki, bicara nikmat, itu makna yang luar biasa. Kesadaran dalam beribadah saja itu nikmat yang luar biasa. Setiap kali dengar azan, yang ada di hati kita adalah untuk mengerjakan sholat. Itu nikmat yang luar biasa. Karena ada sebahagian dari hamba Allah, dengar dia azan itu, tetap saja dia lalaikan, sibuk dengan aktivitas dia, nantilah, sampai pada akhirnya asar itu sudah mau masuk maghrib, zuhur sudah mau masuk asar pula. Nah, ketika diberikan kesadaran oleh Allah, itu nikmat yang luar biasa. Semangat ibadah. Nama baik yang kita miliki itu nikmat yang luar biasa. Maka tidak boleh difitnah. Maka memfitnah itu dosanya di sisi Allah besar. Dan itu bisa menjadi penyebab di antara penyebab azab kubur. Kenapa fitnah itu dilarang? Karena menghilangkan nama baik yang dimiliki oleh seseorang. Dia orang baik lalu difitnah, dia sebarkan fitnah, begini, padahal enggak. Maka tidak boleh untuk dilakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi ketika dikatakan idza u'tiya syakar, apabila diberikan sesuatu maka ia bersyukur. Bersyukur itu sesungguhnya perlu untuk kita lakukan dalam setiap saat. Kita masih mampu bernapas secara baik, itu nikmat yang luar biasa. Ada orang yang pernapasannya sudah dibantu pakai ditempelkan sini, dia tidak bisa lagi ngapa-ngapain, hanya terbaring saja. Bahkan ada pula di antara orang yang pernapasannya hanya tergantung kepada alat itu. Sekarang kita diberikan begitu mudah untuk bernapas. Sendat-sendat sedikit mulai terasa kadang-kadang sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi ikhwati fillah, perlu kita untuk menjadi hamba yang bersyukur, dan di sisi yang lain perlu pula kita menjadi hamba yang bersabar. Idza tuliya sabara. Kalau dia diuji maka dia bersabar. Ujian dalam bentuk apa? Apakah ujian itu hanya dalam bentuk kekurangan saja? Ternyata tidak. Ujian bisa pada kekurangan, bisa pada kelebihan. Oleh karena itu, kemiskinan itu bisa sebagai ujian. Kekayaan itu juga bisa sebagai ujian. Orang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah, itu adalah ujian bagi Allah. Apakah dengan kekayaan yang ada, ketaatannya masih sama dengan yang sebelumnya, atau bisa bertambah, atau jangan-jangan karena sibuk menjaga harta, lalu sudah mulai melupakan kewajiban-kewajiban agama. Semua adalah ujian. Kemiskinan, ujian juga. Apakah dia sanggup untuk menghadapi ini semua atau tidak? Jadi kekurangan bisa sebagai ujian, kelebihan juga bisa. Sakit itu ujian dari Allah. Hadapi dengan sabar. Sehat itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah sehat yang dia lakukan, yang dimilikinya itu, yang diberikan oleh Allah, itu mampu membuat dia semakin taat, ataukah ternyata membuat dia menjadi menyimpang, menyeleweng, mudah untuk melakukan kejahatan, kesalahan karena sehatnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW juga mengatakan ada dua hal
yang membuat orang menjadi terpedaya, as-sihhatu wal faragh. Ada dua hal yang membuat orang banyak tertipu, padahal itu adalah sebuah kebaikan sebenarnya. As-sihha, sehat, wal faragh. Faragh itu waktu luang. Sehat, waktu luang. Ini banyak orang yang terpedaya dalam hal ini. Sehat yang dia miliki berarti tidak lagi untuk sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Waktu luang yang dia punya ternyata digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ini doa luar biasa. Kita berharap mudah-mudahan Allah mengabulkannya untuk kita. Dan pada bagian yang ketiga, wa idza aznaba istaghfar. Apabila terlanjur berbuat dosa, maka dia beristighfar. Istighfar itu istighfar yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bagian dari rahmat dan kasih sayang Allah. Bentuk sayangnya Allah itu istighfar yang bisa menghapus dosa. Allah Subhanahu wa taala mengerti, maha mengetahui bahwa sesungguhnya hambanya adalah para pendosa. Hambanya itu yang mudah terjebak kepada kesalahan. Sangat mudah. Bahkan kalau ada pilihan antara kebaikan, antara berbuat amal soleh dan ada pula peluang untuk berbuat kesalahan, cenderung banyak orang memilih kesalahan. Karena surga itu dipagar dengan sesuatu yang makarih. Sedangkan neraka, azab Allah itu dengan sesuatu yang menyenangkan. Maksudnya apa? Mana yang lebih banyak? Orang yang bangun malam atau tidak bangun malam? Makarih. Ada makarih di situ. Ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Orang tidur semua masih kita bangun. Orang enak-enak tidur, kita bangun. Puasa itu, kalau bukan karena iman, tidak kita lakukan. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Biasanya kalau pagi-pagi sarapan, nanti siang makan lagi. Bahkan belum sampai siang sudah ada snack-snacknya. Ada sarapan, ada makan siang, antara sarapan dan makan siang ada snacknya. Belum sampai siang itu. Sekarang itu semua tidak boleh. Kalau bukan karena iman dan kedudukan kita tidak akan lakukan. Maka yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Hei orang-orang beriman. Nah sementara neraka itu dibalut, disampul dengan hal-hal yang menyenangkan. Berzina, mabuk-mabukan, mencuri. Mencuri tidak ada modal, cuma tinggal ambil aja, dapat uang. Kan sesuatu yang menggiurkan. Maka semua itu membuat hamba Allah mudah terjebak pada kesalahan. Seandainya di masjid ada majelis ilmu. Di luar masjid ada konser. Mana yang lebih banyak? Yang duduk di majelis ilmu atau yang ikut konser-konser musik di luar? Itu tidak muat tuh satu lapangan itu. Kalau masjid, musola kecil pun tidak. Berarti orang lebih memilih surga apa memilih neraka? Inilah makna yang tadi itu. Surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang makar, sesuatu yang kita tidak suka, memberatkan, seolah-olah memberatkan. Padahal kalau kita punya iman, tidak ada satupun ibadah yang memberatkan. Karena Allah sendiri yang bilang, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak ada satupun perintah Allah yang membuat kita susah dan terbebani. Tidak ada. Kalau dijawab oleh orang yang beriman. Tapi kalau dijawab oleh orang yang tidak beriman, coba zakat umpamanya.
Dia yang kerja, peras keringat, banting tulang, tiba-tiba harus dikasih ke orang lain. Orang lain itu tidak ada urusannya sama kerja dia tuh. Dia yang bekerja, habis waktunya, sekarang kalau sampai jumlah segini kata Allah, nah kasih ke orang lain. Secara ikhlas mesti dikasihkan. Maka kalaulah bukan karena iman, itu semua tidak akan bisa dilakukan. Namun ketika hamba Allah itu terjebak kepada kesalahan, terjebak kepada perbuatan dosa, Allah berikan solusinya. Apa solusinya? Istighfar. Maka ini menjadi salah satu dari bentuk rahmat dan kasih sayang Allah ketika Allah bisa mengampuni atau mau mengampuni dosa-dosa yang telah dilakukan oleh hambanya. Seberapapun dosa yang dilakukan itu, maka kalau benar-benar dia jujur dalam mengetuk pintu taubatnya Allah, maka Allah akan mengampuninya. Lalu dalam sebuah hadis juga dikatakan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat di malam hari untuk mereka-mereka yang berbuat dosa di siang hari. Dan Allah buka pula seluas-luasnya pintu taubatnya di siang hari untuk mereka-mereka yang berbuat dosa di malam hari. Apa yang bisa kita pahami dari hadis ini? Yang bisa kita pahami pertama, siang dan malam berarti dosa mungkin terjadi. Siang mungkin terjadi dosa, malam mungkin pula terjadi dosa. Ada orang yang tidak buat dosa di siang tapi malam. Ada orang yang menghabiskan malamnya untuk tidur tapi siangnya buat dosa. Dan kapanpun kita berbuat dosa, pintu taubat Allah selalu terbuka, tinggal kita yang harus jujur dalam memohon keampunan kepada Allah dengan cara beristighfar. Maka dalam hadis Nabi, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua bani Adam itu berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Berarti orang yang berbuat salah bisa menjadi orang terbaik. Bisa. Karena hadis ini bilang, wa khairul khata'in, yang terbaik dari yang berbuat salah, berarti orang berbuat salah bisa menjadi orang yang terbaik. Kapan dia akan menjadi orang terbaik? At-tawwabun. Kalau seandainya dia bertaubat. Maka tidak ada kata putus asa dalam memohonkan keampunan dari Allah. Tidak ada kata putus asa bagi orang-orang beriman untuk mengharapkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat dikatakan, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah, dari keampunan Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah siap untuk mengampuni dosa-dosa itu semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Ghafur Rahim. Maha pengampun, Maha pengasih, Maha penyayang. Tinggal memohon ampun saja. Beristighfar sebanyak-banyaknya. Dan beristighfar itu adalah kerja yang paling mudah. Hanya urusan mengucapkan istighfar, astaghfirullah. Cuma memang para ulama memberikan penjelasan. Ketika kita beristighfar, di dalamnya harus ada penyesalan. Di dalamnya harus ada penyesalan. Menyesal kita dengan apa yang sudah kita lakukan. Dan di dalamnya ada
azam untuk tidak kembali lagi melakukannya. Bertekad untuk tidak lagi melakukannya. Dan kalau seandainya kesalahan itu berhubungan dengan orang lain, maka memang perlu untuk diselesaikan dulu dengan orang itu. Kalau urusannya sama orang lain, Allah tidak langsung ambil alih. Tapi selesaikan dulu sesama kalian. Baru nanti Allah mengampuninya. Kalau urusannya langsung kepada Allah, dulu sholatnya bolong-bolong, dulu puasanya, orang udah mau selesai Ramadan dia baru puasa pertama. Bolong-bolong sekali. Itu urusannya sama Allah. Kalau urusannya sama Allah, Allah langsung bisa untuk memaafkan dan mau untuk memaafkan. Tapi kalau kesalahannya sama orang, ghibah sana, ghibah sini, nampaknya memang perlu untuk diselesaikan dulu sesama hamba, untuk kemudian nanti Allah mengampuni kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, ada beberapa penjelasan tambahan yang terkait, tapi sebenarnya intinya sama, untuk menunjukkan bahwa ketiga hal ini itu merupakan sesuatu yang membuat kita menjadi bahagia dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur dan sabar seperti yang dikatakan tadi, itu semuanya menjadi baik dan hanya ada bagi orang-orang beriman. Sehingga dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang beriman itu. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya urusan-urusan mereka semuanya baik. Urusan mereka semuanya baik. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidaklah ada kecuali bagi orang-orang beriman. Bahwa semua urusan menjadi baik itu hanya bagi orang beriman. Tidak ada bagi orang selain beriman. Mana baiknya? In asabathu sarra syakar. Apabila ia mendapatkan kebaikan-kebaikan, syakar, maka dia bersyukur. Fakana khairan lahu, dan adalah itu baik baginya. Wa in asabathu darra, tapi kalau seandainya dia mendapatkan sesuatu yang darra itu sesuatu yang tidak baik, kemudaratan, mungkin menyulitkan dia, mungkin menyusahkan dia, mungkin menyedihkan dia, itu semua bagian dari darra. Sabara, lalu dia sabar, fakana khairan lahu, adalah yang demikian itu baik pula baginya. Walaysa zalika illa lil mu'min, yang demikian itu tidaklah terdapat kecuali hanya bagi orang-orang beriman. Maka nampaknya memang itu menjadi ciri khusus bagi orang-orang yang beriman, syukur dan sabar. Ditambah lagi dengan kebaikan beristighfar. Kalau terlanjur bersalah, obatnya adalah istighfar, memohonkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun kita menjadi orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita memperbanyak istighfar, karena setiap kali kita beristighfar berarti kita sedang mengingat ada Rabb yang Maha Pengampun. Ada Rabb yang Maha Pengampun. Setiap kali hamba Allah itu beristighfar, mengakui kesalahannya, berarti dia sedang mengingat ada Rabb-nya yang Maha Pengampun. Bahkan dalam satu hadis itu juga dikatakan, seandainya, nah ini ada sebuah riwayat yang menunjukkan bagaimana Allah sangat mencintai istighfar dan orang-orang yang beristighfar. Karena yang tadi itu, karena mereka sedang mengingat dan menyadari ada Rabb yang Maha Pengampun. Ada hadis, wallazi nafsi biyadihi,
demi jiwaku yang ada di tangannya atau di genggamannya. Lau lam tuznibu la zahaballahu bikum. Seandainya tidak ada hamba Allah itu lagi yang berbuat dosa, la zahaballahu bikum. Allah habiskan masa hidupnya, wala jaa biqaumin yudhnibun. Lalu Allah datangkan kaum yang berbuat dosa, fayastaghfirunallah fayaghfiru lahum. Lalu mereka beristighfar dan Allah pun mengampuninya. Tapi jangan disalahpahami hadis ini. Berarti Allah menyuruh kita untuk berbuat dosa. Enggak itu artinya. Artinya ambil pada makna sebaliknya. Allah mencintai orang-orang yang beristighfar. Karena hamba Allah itu memang sebagai hamba manusia yang terjebak selalu kepada dosa. Dan dia ingat perintah syariat Allah sendiri. Kalau berdosa maka memperbanyak istighfar. Dan itu membuat Allah menjadi bergembira. Bahkan ada juga pada hadis lain, Allah senang bergembira melihat hambanya yang bertaubat. Jadi bukan bergembira melihat hambanya berbuat dosa, bergembira melihat hambanya bertaubat karena dia terlanjur berbuat dosa. Nah, oleh karena itu surga bukanlah untuk orang-orang yang tidak berdosa, tak pernah melakukan dosa, karena kalau begitu tidak ada kita yang pantas untuk mendapatkan surga. Tapi surga diciptakan oleh Allah untuk orang-orang yang bersalah lalu bertaubat kepada Allah dan Allah ampuni dosanya, untuk kemudian dengan rahmat dan karunia Allah masukkan dia ke dalam surganya. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Sekira ini mungkin menjadi bahan materi kita pada pagi hari ini. 3 doa dari muallif musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk siapa saja yang membaca atau mempelajari bukunya ini. Yang terakhir pada bagian ini disebutkan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana mulaziman lil istighfar fi hayatihi kulliha. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang selalu melazimkan, mulaziman lil istighfar, selalu beristighfar fi hayatihi kulliha, dalam kehidupannya secara keseluruhan. Bahkan kata terakhir yang diucapkan oleh Nabi dalam doanya sebelum dia meninggal itu ternyata juga adalah permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis yang datang dari Aisyah Ummul Mukminin, dia mengatakan sami'tu annaha sami'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dia mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa asghat ilaihi qabla ayyamuta. Dia telinganya mendengarkan apa yang diucapkan oleh Rasul sebelum ia wafatnya, dan Rasul ketika itu menyandarkan kepalanya pada Aisyah, pada pahanya Aisyah, lalu Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Birrafiqi. Ada dalam yang lain birrafiqil a'la. Ya Allah, ampuni saya, sayangi saya. Ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la, dan temukan saya dengan rafiqil a'la. Rafiq itu kalau dalam bahasa kita kawan, teman, sahabat. Tapi maksud di sini adalah ar-rafiqil a'la. Al-a'la adalah Allah Subhanahu wa taala. Doa ini juga lah Allahumma ighfir lahu warhamhu, itu yang diucapkan oleh malaikat Allah pada saat kita melangkahkan kaki ke rumah Allah dan menetap di masjid untuk mengerjakan ibadah
ibadah salat. Itu ya doa malaikat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tub alaih. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tub alaih. Selagi dia berada di masjid yang tujuannya adalah untuk kebaikan, maka dia akan mendapatkan doa itu dari malaikat Allah malam yuhdis, selagi dia belum berhadas, belum batal wudunya. Baik, ikhwati fillah, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Nanti insyaallah kita mulai masuk pada isinya setelah penggalan doa di mukadimah tadi kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Dan silakan kalau ada pertanyaan, satu atau dua. Fadhil. Iya, baik. Terkait dengan peristiwa pembubaran kajian, tentu saja ini adalah satu tindakan yang sangat tidak pantas untuk dilakukan. Membubarkan pengajian berarti menghalangi orang untuk mendapatkan kebaikan. Orang ingin mendapatkan kebaikan, dan salah satu dari kebaikan itu ada pada ilmu. Kebaikan pada ilmu bisa saja malah menjadi lebih besar daripada kebaikan pada harta. Karena kalau harta itu kita yang menjaganya, kalau ilmu dia yang jaga kita. Harta kita sibuk menjaganya. Sementara ilmu dia yang menjaga kita. Oleh karena itu kebaikan ilmu lebih besar daripada kebaikan harta. Sekarang dihalangi orang untuk mendapatkan itu. Tentu saja itu tindakan yang tidak wajar. Sangat tidak pantas untuk dilakukan. Nah, tapi alhamdulillah di tempat kita, di wilayah di mana kita berada, hal-hal seperti itu tidak terjadi. Tidak ada orang yang menghalanginya. Dan berapa banyak kajian-kajian, majelis-majelis ilmu yang di dalamnya disebarkan agama Allah, warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi terkadang semangat untuk menghadirinya juga kurang. Oleh karena itu sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita, saudara-saudara kita, dan masyarakat secara luas diberikan kesadaran tinggi untuk mendapatkan, untuk belajar dan untuk mendapatkan ilmu itu. Tidak ada tentangannya, tidak ada orang yang menghalanginya. Tinggal hawa nafsu saja yang kadang cenderung bisa mengalahkan keinginan itu. Ingin untuk hadir, tiba-tiba ada hal yang dikedepankan daripada untuk menghadiri. Seandainya hal-hal itu bisa ditunda, maka hadiri majelis ilmu. Karena ini tidak bisa ditunda. Jangan-jangan kebaikan yang ada di sini sekarang kita tidak dapatkan pada masa yang akan datang. Sementara keperluan-keperluan pribadi yang lainnya mungkin bisa ditunda dan bisa kita dapatkan pada waktu yang akan datang. Nah, oleh karena itu semua memang kembali kepada kesadaran kita, dan kesadaran itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukurlah bagi orang-orang yang sudah diberikan semangat untuk hadir. Jangan pula mencela orang-orang yang belum hadir.
Tidak ada gunanya untuk mencela orang yang belum hadir. Jangan-jangan itu menimbulkan dosa pula bagi kita. Ketika sudah diberikan semangat Allah hadir, alhamdulillah. Selagi ada kesempatan hadir. Doakan terus saudara-saudara kita yang belum memiliki kesadaran itu, doakan agar mereka bisa menghadirinya untuk kemudian dia mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali seperti itu, wallahu subhanahu wa taala a'lam. Enggak, jangan melaknat mereka. Melaknat itu bukan urusan kita. Kalau ada hal-hal yang pantas dilaknat, laknatlah. Iblis, laknatlah itu, laknatullahi alaih. Dulu Rasulullah SAW ketika dihalangi untuk menyampaikan Islam di Taif, dia malah mendapatkan hambatan yang luar biasa. Tumitnya berdarah-darah dilempar oleh orang-orang Taif. Datanglah ketika itu malakul jibal, malaikat gunung, untuk menawarkan. Apa katanya? Hei Muhammad, kamu suruh apa saya sekarang nih, kata malaikat tuh. Saya lakukan untuk orang itu. Kalau kamu ingin saya angkat gunung tuh, saya letakkan di kepala orang tuh, saya angkat sekarang juga. Tapi Nabi tidak ada sedikit pun rasa dendamnya. Justru Nabi bilang jangan lakukan itu. Innahum qaumun la ya'lamun. Sesungguhnya mereka itu hanya karena belum tahu saja. Dan saya berharap, kata Rasul, lahir dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah. Oleh karena itu jangan melaknat, tapi justru doakan kebaikan bagi orang-orang yang seperti itu. Kalau ada tindakan-tindakan hukum yang ingin ditempuh, itu persoalan lain. Karena memang kita tinggal di negara yang katanya negara hukum. Kalau negara hukum berarti ada supremasi hukum. Hukum dikedepankan. Setiap kali ada kesalahan, ada jalur yang bisa ditempuh. Ada pula saatnya untuk menunjukkan hal-hal yang seperti itu agar tidak semena-mena terhadap orang-orang yang melakukan kebaikan seperti kajian-kajian ilmiah yang seperti itu. Harus ada juga efek jerahnya. Tapi untuk hal-hal yang berhubungan dengan kerja Allah, hanya kita bisa mendoakan mereka. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mendoakan keberkahan bagi orang lain. Mendoakan keberkahan untuk acara yang tidak disyariatkan. Keberkahan apa yang mau didapat? Untuk sesuatu yang tidak disyariatkan atau justru malah dilarang. Kalau yang seperti itu doanya Allah yahdik, hadakallah. Semoga Allah memberikan kamu petunjuk. Semoga Allah memberikan kamu petunjuk. Jangan nanti diajak kita untuk melakukan hal-hal yang menyimpang. Saya tidak ikutlah, kamu ajalah. Mudah-mudahan acara kamu diberkahi. Berkah apa yang didapat dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doakan semoga Allah memberikan petunjuk. Semoga Allah memberikan jalan, menunjukkan jalan yang benar. Itu mendoakan hidayah bagi orang-orang yang seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, ikhwati fillah, terima kasih. Kalau tidak ada lagi, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan majelis kita menjadi majelis yang diberkahi,
majelis yang bisa mendatangkan kebaikan baik bagi diri kita masing-masing maupun kebaikan itu ditularkan kepada orang-orang lain. Semoga dicatat sebagai amal soleh yang akan memperpanjang catatan amalan kebaikan kita dan memperberat timbangannya. Kita berharap mudah-mudahan nanti di hari mahsyar kita semua mendapatkan catatan kita dengan tangan kanan. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.